Hai teman ruang hidup, pernah nggak kalian ketemu temen yang nggak sanggup nolak kalau dimintain bantuan sekalipun dia sedang sibuk? Selalu mengiyakan apa permintaan orang lain sekalipun itu bisa membuat dia menyampingkan perasaan atau urusannya. Nah, itulah yang disebut orang yang punya perilaku people pleaser. Ciri-ciri people pleaser sulit untuk menolak ketika dimintai bantuan. Untuk seorang people pleaser, dia akan merasa bersalah apabila menolak ketika orang lain membutuhkan bantuannya. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan atau perasaannya. Dan seorang people pleaser selalu berusaha menyenangkan orang lain walaupun dia harus menyampingkan perasaannya. Sering mengkhawatirkan pendapat orang lain tentang dirinya, menghindari konflik, dan sering mengiyakan atau sependapat dengan pendapat orang lain. Walaupun sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh sependapat dengan orang tersebut. Hal ini dilakukan oleh people pleaser agar dia bisa diterima oleh orang lain. Ingin terlihat sempurna, seorang people pleaser sering minta maaf walau dia tidak bersalah. Dan dia sangat butuh validasi dari orang lain agar dirinya merasa dihargai dan terlihat baik. Mengapa orang menjadi people pleaser? Ada beberapa alasan. Adanya pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, seperti tidak dianggap oleh orang lain, kurangnya mendapat perhatian, dan masih banyak lagi. Ingin dapat diterima, takut disalahkan atau dianggap negatif oleh orang lain, kurang percaya diri atau memiliki kepercayaan diri yang rendah, dan keinginan yang besar untuk dihargai oleh orang lain. Dampaknya bila orang terus-menerus menjadi people pleaser, dia akan merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Karena ia melakukan sesuatu hal demi untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan perasaannya sendiri. Sebagai contoh, ketika sedang istirahat di rumah selepas kita kuliah, bekerja, atau berkegiatan, kira-kira udah jam 10 malam, tiba-tiba ada WA masuk. Ternyata teman kita bilang dia pengen curhat. Untuk seorang people pleaser, ketika ia menerima hal tersebut, maka dia tidak akan kuasa menolak. Dia akan merasa bersalah kalau dia menolak keinginan temannya untuk curhat. Padahal di satu sisi, ketika dia menyanggupi untuk mendengarkan curhat temannya, dia sudah dalam keadaan lelah secara fisik dan masih juga memaksakan dirinya untuk bisa mendengarkan dan merespon curhatan temannya. Sehingga hal ini tentu saja bila dilakukan terus-menerus dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental seseorang. Karena ketika seseorang merasa lelah secara fisik dapat mempengaruhi emosinya. Misalnya jadi mudah terganggu, mudah marah, dan mudah merasa sedih. Gimana ya biar gak jadi orang yang gak enakan terus-menerus? Ada 5 langkah yang bisa dilakukan. Menyadari bahwa ia susah nolak atau tidak bisa berkata tidak pada permintaan orang lain. Walaupun endingnya akan membuatnya merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Merubah mindset. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, menolak permintaan orang lain adalah hal yang wajar. Tidak perlu kita harus selalu membahagiakan atau menuruti permintaan orang lain. Kedua, tidak perlu selalu mengkhawatirkan bagaimana pendapat orang lain akan diri kita. 3, beri prioritas pada kepentingan diri sendiri. Self boundaries. Buatlah batasan diri. Kapan kita boleh mengiyakan dan kapan kita boleh menolak. Asertif, berani untuk menyatakan apa yang kita rasakan atau pendapat kita secara terbuka dan lugas. Namun tetap menggunakan pilihan kata yang menghargai orang lain. Contoh, ketika menolak ajakan teman yang mengajak kita untuk berlibur keluar kota. Wah, asik juga ya bisa jalan-jalan ke Jogja. Tapi maaf, kali ini aku belum bisa ikutan ya, karena aku masih banyak tugas yang harus aku selesaiin. Cari teman atau support system yang mendukung kita untuk melakukan perubahan agar kita tidak menjadi people pleaser. Oke teman ruang hidup,
Demikian sharing kita hari ini. Sampai jumpa di sesi Ruang Hidup berikutnya. Ruang tempat kita belajar memahami diri, merawat pikiran, dan menata perasaan. Karena hidup bukan hanya sekedar perjalanan, tapi juga bagaimana kita nyaman berada di dalamnya. Sampai jumpa.